Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena Tuhan selalu setia memelihara kehidupan kita. Engkau ya Tuhan, perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dengan sukacita mari kita menyanyikan pujian kepadanya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggalkanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Faith.
Hukum Taurat dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita merenungkan segalanya di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bersukacita melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan pengakuan dosa kita.
Demikianlah firman Tuhan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kita akan membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ikon ku ibadah
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita terima firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini, tertulis dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai ayat 25. Kolose 3 ayat 22 sampai ayat 25. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan,
ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Suatu ketika ada seorang ibu yang berpenampilan sangat sederhana, bahkan tergolong miskin, memasuki satu toko pakaian. Kalau dilihat dari penampilan si ibu tersebut, sebenarnya dia tidak layak masuk ke toko pakaian itu karena pakaiannya tidak begitu bersih, penampilannya juga tidak begitu meyakinkan. Tetapi setelah sampai di dalam toko itu, seorang pelayan menyambut si ibu tersebut dengan ramah dan berkata, "Apa yang bisa saya bantu ibu? Saya ingin mencoba baju yang ini," jawab si ibu tersebut. "Oh, silakan, ruang ganti di sebelah sana." Begitu sambutan dan ucapan si pelayan toko tersebut. Perempuan miskin itu pun mencoba beberapa pakaian. Tidak hanya satu, dua, bahkan lebih dari 3. Namun satu pun belum ada yang pasti. Walaupun demikian, si pelayan toko itu tetap melayani dengan ramah. Bahkan ketika tidak satu baju pun yang dicoba ibu itu tidak jadi dibeli, si pelayan toko itu dengan senyum mengantarnya ke pintu keluar serta mengucapkan terima kasih atas kunjungan si ibu tersebut. Rupa-rupanya perilaku si pelayan toko itu diperhatikan seorang bapak, dan karena penasaran ia menjumpai si pelayan toko itu dan berkata, "Wanita tadi dari penampilan dan caranya saja tidak bermaksud untuk membeli pakaianmu. Mengapa kamu melayaninya, bahkan mengizinkannya mencoba baju-baju itu? Bukankah baju-baju yang sudah dicobanya akan lusuh dan kotor?" Di luar dugaan, si pelayan toko itu dengan ramah dan tersenyum menjawab, "Pak, saya pelayan di sini. Tugas saya melayani siapapun yang datang ke sini sebaik-baiknya, entah itu jadi atau tidak jadi membeli pakaian kami." Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bangsa Yahudi atau bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang memiliki etos kerja yang sangat baik. Mereka pekerja keras, ulet, tekun, perhitungan, dan maksimal menggunakan semua sumber daya. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka dapat mengubah padang gurun menjadi tanah yang subur, mengubah air laut yang asin menjadi tawar, dan mengendalikan ekonomi serta teknologi dunia ini. Walaupun mereka tergolong bangsa yang kecil, jumlah penduduknya tidak sampai 10 juta jiwa, tetapi bangsa Yahudi atau bangsa Israel termasuk bangsa yang disegani, bahkan ditakuti banyak bangsa di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, mengapa itu bisa terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena etos kerja mereka. Dan ini menjadi referensi yang baik untuk kita pelajari dan teladani dalam pekerjaan kita. Di dalam kehidupan
dan tradisi orang Yahudi bekerja, mereka pahami bukan asal bekerja. Bekerja bukan sesuatu yang biasa saja. Mereka memahami bahwa bekerja merupakan suatu yang berkaitan dengan ibadah mereka, sesuatu yang rohani. Kalau kita membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama atau dalam bahasa Ibrani, kata pekerjaan disebut dengan avodah. Avodah boleh kita baca dalam Kejadian 2 ayat 12, di mana Tuhan memerintahkan manusia yang pertama untuk bekerja, mengusahakan dan memelihara bumi. Dari kata avodah kemudian muncul kata ibadah yang artinya persembahan kepada Tuhan. Jadi pekerjaan dalam Alkitab dipahami sebagai suatu pelaksanaan ibadah kepada Tuhan. Selain itu, di dalam Alkitab pekerjaan juga dipahami sebagai panggilan dan pengutusan. Semua pekerjaan, mulai dari raja atau pemimpin maupun bawahan yang paling rendah tingkatannya, dianggap sebagai suatu panggilan dari Tuhan. Sehingga ketidakseriusan dalam satu pekerjaan bukan hanya dianggap bersalah kepada sang tuan, tetapi terlebih kepada Tuhan. Sebaliknya juga, jika bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan hanya mendapat upah dari sang tuan, melainkan juga yang lebih besar mendapatkan upah dari Tuhan yang mengutus atau yang memanggil untuk melakukan pekerjaan tersebut. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Rasul Paulus menuliskan surat penggembalaan ini kepada jemaat di Kolese, seharusnya pesan Rasul ini bukanlah hal yang baru bagi orang Yahudi di kota Kolese ketika itu. Namun mengapa pesan ini perlu digemakan kembali oleh Rasul Paulus? Jawabannya, karena jemaat Kolese sedikit banyak sudah dipengaruhi oleh kebudayaan dan cara hidup atau cara pandang bangsa lain, termasuk juga pengaruh bangsa Yunani yang sangat besar, di mana orang Yunani termasuk dalam kelompok bangsa yang memilah-milah antara pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani. Mereka menganggap pekerjaan rohani lebih tinggi nilainya dari pekerjaan sekuler atau pekerjaan duniawi. Bahkan ketika itu ada juga jemaat Kolese, dia bekerja tetapi tidak sungguh-sungguh. Dia tidak merasa bertanggung jawab besar kepada tuannya. Ada jemaat melakukan pekerjaan tetapi bermalas-malasan dan juga bekerja dengan motivasi yang tidak baik. Ada sebagian juga memahami bahwa pekerjaan itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Rasul Paulus menulis surat ini untuk memberi nasihat kepada para hamba, kepada para pekerja, buruh, karyawan, dan termasuk kita saat ini. Bagaimana kita harus bersikap ketika berada dalam dunia pekerjaan kita. Seorang hamba, karyawan, pekerja, atau buruh, atau pekerjaan apapun itu yang mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya, harus dilaksanakan sebaik mungkin dan penuh dengan tanggung jawab. Dikatakan tadi, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja,
untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Mari kita garis bawahi kata takut akan Tuhan. Kata taat di sini dimaksudkan memberi diri untuk tunduk sebagai sikap hormat dari dasar hati yang terdalam kepada tuannya, bukan kepura-puraan atau hanya sebatas menyenangkan pimpinan saja, atau istilah saat ini dikatakan ABS, asal Bapak senang. Sebab memang boleh kita lihat ada banyak orang yang bekerja pura-pura giat, rajin bekerja hanya ketika pimpinannya bersama dengan dia. Kalau pimpinannya sudah tidak ada, dia tidak bertanggung jawab. Boleh berubah motivasi secepat mungkin karena tidak didasarkan dengan ketaatan dan kerendahan hati. Dan kata taat di sini bukan juga berarti taat melakukan apa saja yang diperintahkan oleh sang tuan sekalipun itu salah. Bukan itu artinya. Acuan kata taat di sini dikatakan tadi karena takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan. Jadi seorang hamba, seorang pekerja bisa dan tidak harus taat kepada tuannya kalau perintah tuannya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29 dikatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah ini memotivasi kita untuk kembali merenungkan keberadaan kita saat ini di hadapan Tuhan, terutama dengan perihal bagaimana cara kita menjalankan semua aktivitas dan pekerjaan kita selama ini. Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu berarti bahwa seharusnya tidak ada satupun aktivitas pekerjaan yang boleh kita anggap remeh. Entah itu pekerjaan besar atau juga pekerjaan kecil. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berpesan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau apapun yang kau lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jika perkara makan dan minum saja Tuhan meminta kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, apalagi pekerjaan yang menyangkut kehidupan banyak orang, lakukanlah segala sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Ketika kita melakukan sesuatu dengan baik, maka itu akan diperhitungkan sebagai suatu persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu dengan seadanya, maka itu pun akan menjadi persembahan yang seadanya kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mempersembahkan sesuatu seadanya saja, tetapi dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan juga dengan segenap akal budi kita. Target Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu kita diminta bekerja dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Hati adalah pusat kehendak, komitmen, motivasi, dan
perubahan. Karena itu, kalau kita bekerja, bekerjalah dengan pemahaman itu persembahan dan ibadah kepada Tuhan. Berilah yang terbaik, karena Tuhan berhak mendapatkan yang terbaik. Dan itulah nilai plus dan perbedaan kita dari orang lain yang tidak mengenal Yesus Kristus. Ketika kita memahami pekerjaan, aktivitas, dan kehidupan kita adalah persembahan kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita melakukan yang terbaik dengan sepenuh hati. Jemaat yang terkasih, semangat atau mental bekerja seadanya, tidak sungguh-sungguh, bermalas-malas, tidak dengan motivasi yang baik, memang terkadang sadar atau tidak masih sering kita lakukan atau kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tidak jarang pula kita sering memilah-milah pekerjaan. Semua bergantung kepada motivasi di balik pekerjaan itu. Jika ada keuntungan besar di baliknya, kita sungguh-sungguh. Namun jika kita merasa tidak ada imbalannya yang setimpal, maka bisa saja semangat kita menjadi lemah atau kendor atau biasa saja. Jika ada bos, jika ada pimpinan serius, tetapi kalau tidak ada pimpinan, ada pekerja, kerjanya hanya main Facebook saja. Jangan bekerja hanya untuk dilihat atau dipuji pimpinanmu. Dan jangan juga pahami pekerjaanmu hanya untuk sekedar cari makan. Sehingga boleh kita lihat kehidupan kita saat ini. Banyak orang melakukan pekerjaannya dengan tidak sungguh-sungguh. Akhirnya tanggung jawab pun semakin menipis. Ketidakjujuran atau perilaku korup semakin tinggi. Kepedulian semakin hilang. Kita harus menyadari kalau kita bisa bekerja, bisa memiliki kesempatan untuk melakukan banyak hal, itu adalah anugerah. Maka syukurilah itu. Masih banyak orang yang gelisah karena tidak memiliki pekerjaan dan menunggu kesempatan untuk bisa bekerja serta melakukan aktivitas. Pekerjaan atau aktivitas apapun itu, sekali lagi kita diingatkan, lakukanlah sebagai persembahan dan kemuliaan untuk Tuhan. Dengan pemahaman seperti itu, maka kita akan boleh melakukannya dengan sepenuh hati. Apapun pekerjaanmu, sebagai supir, atau saat ini berjualan di pasar sana, sebagai guru, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, atau bahkan kepada parhalado, atau juga sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak di tengah-tengah keluarga, dimanapun kita berada, lakukanlah semuanya itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan melihat dan menilai semua yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Hari ini kita diingatkan bahwa kita akan menerima upah sebagai bagian yang ditentukan Tuhan bagi kita. Biarlah kita menerima upah sukacita dari Tuhan, karena kita telah mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi kita diingatkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, di mana firman Tuhan mengingatkan kami supaya apapun yang kami lakukan,
kami lakukan sepenuh hati, kami lakukan sebaik-baiknya sebagai persembahan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar Tuhan, di dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan kami sering tidak sungguh-sungguh, bahkan bermalas-malasan, bahkan juga ada di antara kami tidak mempunyai komitmen atau motivasi yang baik tentang aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah kami Tuhan semakin diperbaharui. Kami bersyukur kalau kami masih bisa bekerja dan beraktivitas. Karena itu Tuhan yang membimbing kami, mengingatkan kami, supaya dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka, kehidupan setiap keluarga, dan terutama Tuhan di masa-masa sulit ini, kiranya Tuhan yang mengokohkan iman, kepercayaan setiap jemaat, supaya setiap jemaat tetap berdoa, melipat tangannya, memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan segera mengakhiri virus corona dari dunia ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap keluarga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberikan seturut dengan kehendak Tuhan. Jikalau saat ini ada jemaat yang terbaring dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah mereka, Tuhanlah yang memulihkan, menyembuhkan mereka. Tuhan memberkati obat dan juga para medis, supaya semua itu Tuhan menjadi saluran berkat kesembuhan bagi setiap jemaat yang sakit tersebut. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi setiap jemaat yang mungkin saat ini menghadapi pergumulan. Kiranya Tuhan yang memenangkan mereka. Ada banyak rencana-rencana, harapan-harapan setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajar kami Tuhan supaya kami dalam menjalani hidup ini tidak hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kami, tetapi kami selalu mengandalkan Tuhan. Supaya apapun yang kami dapatkan dalam kehidupan ini, kami tetap bersyukur. Dan kami mengakui hanya oleh karena Tuhanlah kami dimampukan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan telah melawat kita melalui firman-Nya. Kiranya kehidupan kita selalu seturut dengan kehendak-Nya. Hari ini Tuhan memerintahkan kepada kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Tuhan kiranya memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.